Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumanto, NIM 0573490066, jurusan Manajemen S1. Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober bukan sekedar seremoni kenegaraan, melainkan simbol kemenangan ideologi bangsa atas upaya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui peristiwa G30S PKI. Momen ini juga menjadi bukti nyata bagaimana nilai-nilai Islam menyatu dalam fondasi negara, memperkuat Pancasila sebagai jalan tengah yang religius. Makna historis, yaitu lepas dari jeratan komunisme. Tahun 1965 merupakan titik nadir dalam sejarah politik Indonesia. Ketegangan antara kekuatan nasionalis, agama, dan komunis mencapai puncaknya. PKI dengan pengaruhnya yang besar kala itu berupaya mengubah haluan negara Indonesia menjadi negara berbaham Marxisme-Leninisme. Paham ini secara fundamental bertolak belakang dengan karakter bangsa Indonesia yang religius dan menjunjung tinggi musyawarah. Peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal pada 30 September malam adalah upaya paksa untuk mengganti Pancasila dengan ideologi kelas yang ateistik. Namun upaya tersebut gagal total. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila karena pada hari itulah kekuatan pro Pancasila berhasil memulihkan situasi dan membuktikan bahwa ideologi ini memiliki akar yang begitu kuat di masyarakat, sehingga tidak mudah ditumbangkan oleh ideologi asing manapun. Pancasila dianggap sakti karena ia mampu menjadi titik temu kalimatun syawah di tengah keberagaman etnis dan agama. Tanpa Pancasila, Indonesia kemungkinan besar akan terpecah menjadi negara-negara kecil berdasarkan garis ideologi atau agama tertentu. Kemudian peranan Islam dalam nilai dasar Pancasila. Salah satu narasi yang sering disalahpahami adalah bahwa Pancasila menjauhkan Indonesia dari nilai Islam. Sebaliknya, sejarah menunjukkan bahwa tokoh-tokoh Islam adalah arsitek utama Pancasila. Pancasila bukanlah ideologi sekuler yang membuang agama ke ruang privat, melainkan ideologi yang menempatkan ketuhanan sebagai poros utama. Yang pertama, sila pertama, yaitu wujud dari tauhid dalam bernegara. Sila ketuhanan yang Maha Esa adalah kontribusi terbesar umat Islam melalui Piagam Jakarta yang kemudian disepakati menjadi rumusan final kata Esa. Secara teologis sangat identik dengan konsep tauhid dalam Islam. Para ulama saat itu
termasuk dari NU dan Muhammadiyah, sepakat bahwa dengan sila pertama ini, negara Indonesia mengakui kedaulatan Tuhan di atas kedaulatan manusia. Ini memastikan bahwa komunisme yang bersifat ateis tidak akan pernah memiliki legalitas di tanah air. Yang kedua, sila ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu al-adil. Konsep kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan cerminan dari nilai-nilai Islam tentang kemuliaan manusia sebagai khalifah di bumi. Islam mengajarkan bahwa manusia harus diperlakukan secara adil tanpa memandang ras atau kasta. Sebuah prinsip yang tertuang jelas dalam Al-Quran. Pancasila mengambil semangat karomah insaniyah, kemuliaan manusia. Ini menjadi dasar hukum negara. Yang ketiga, sila ketiga menunjukkan ukhuwah dan persatuan. Islam mengajarkan persatuan atau ukhuwah tidak hanya sesama muslim, ukhuwah Islamiyah, tetapi juga sesama warga negara, yaitu ukhuwah wataniyah. Tokoh-tokoh Islam menyadari bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman ideologi asing seperti komunisme, persatuan nasional adalah harga mati. Keempat, sila keempat merupakan perwujudan syura atau musyawarah. Prinsip demokrasi di Indonesia bukan demokrasi liberal yang hanya mengandalkan suara terbanyak, melainkan demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kata musyawarah dan wakil diambil langsung dari terminologi politik Islam, yaitu syura. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan di Indonesia harus melalui dialog yang beradab, bukan melalui revolusi kelas atau kekerasan seperti yang diagungkan oleh paham komunis. Yang kelima, sila kelima, mewujudkan keadilan sosial. Tujuan akhir dari Islam adalah kehidupan bermasyarakat, adalah terwujudnya keadilan bagi kaum lemah duafa. Konsep keadilan sosial dalam Pancasila sejalan dengan prinsip zakat dan distribusi kekayaan dalam Islam, di mana kesejahteraan tidak boleh hanya menumpuk pada segelintir orang. Maka dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai benteng religius. Hari Kesaktian Pancasila adalah pengingat bahwa bangsa Indonesia menolak keras materialisme dialektika ala komunisme, karena bangsa ini memiliki identitas Tuhan yang kuat dan Islam sebagai agama mayoritas tidak memaksakan bentuk negara teokrasi, namun memberikan ruh religiusitas ke dalam setiap butir Pancasila. Dengan memahami peranan Islam ini, kita menyadari bahwa mencintai Pancasila dan menjaga keutuhannya dari paham-paham anti Tuhan
adalah bagian dari perwujudan nilai-nilai ibadah dalam berbangsa. Pancasila adalah rumah bersama yang didesain agar umat beragama dapat menjalankan keyakinannya dengan aman, sekaligus membentengi diri dari pengaruh ideologi yang merusak tatanan moral bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.